Hari ini kita akan kembali membahas tentang tempat-tempat angker yang ada di daerah seluruh Indonesia, dan kali ini, kita akan membahas tentang tempat angker yang ada di kota Jakarta. Setiap daerah umumnya punya urban legend, termasuk di daerah ibu kota Jakarta. Di kota Jakarta, ada beberapa tempat yang dianggap angker karena punya sejarah yang mengerikan. Ada yang merupakan lokasi pembunuhan, lokasi kecelakaan, hingga taman makam. Kira-kira, tempat mana saja ya yang merupakan tempat paling angker di Jakarta ini? Dan berikut inilah 7 tempat paling angker di kota Jakarta. Yang pertama, ada lintasan rel kereta api Bintaro. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1987, kecelakaan kereta api terparah pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di kawasan Bintaro, dan kecelakaan itu hingga sampai saat ini selalu dikenang dengan nama tragedi Bintaro. Saat itu, kereta api ekonomi Patas jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran, bertabrakan dengan kereta api ekonomi cepat jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota, yang berangkat dari stasiun Sudimara. Dan akibat tabrakan dahsyat tersebut, setidaknya diperkirakan ada 300 orang luka-luka dan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Dan karena merenggut ratusan korban jiwa tersebutlah, lintasan rel kereta api Bintaro pun menjadi salah satu tempat angker di Jakarta. Banyak beredar cerita horor yang konon dialami oleh penduduk di sekitar saat berjalan di sekitar lintasan kereta api ini. Yang kedua, ada terowongan Kasablanka. Terowongan Kasablanka berada di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Dahulu, sebelum menjadi sebuah terowongan jalan raya, tempat ini merupakan sebuah kuburan atau tempat pemakaman umum. Namun, area pemakaman tersebut akhirnya dipindahkan ke tempat lain untuk dibangun menjadi jalan raya. Sayangnya, konon ada satu jenazah yang tidak sempat dipindahkan dan akhirnya ditimbun di bawah pembangunan jalan tersebut. Dan selain itu, terdapat juga kisah tragis di terowongan angker ini, yaitu kisah bunuh diri dan pemerkosaan yang berujung pembunuhan di kawasan Kasablanka ini. Oleh sebab itulah, arwah-arwah mereka diceritakan masih menggentayangi terowongan ini, dan kerap mengganggu para pengendara, bahkan, sampai ada yang menimbulkan kecelakaan maut. Maka, muncul mitos harus membunyikan klakson 3 kali saat hendak melewati terowongan ini, agar tidak diganggu makhluk halus yang mendiami terowongan Kasablanka ini. Yang ketiga, ada tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Tempat pemakaman umum Jeruk Purut, area pemakaman ini sudah sering diangkat ke beberapa film horor. Tempat pemakaman umum Jeruk Purut juga menjadi tempat mistis lainnya yang ada di Jakarta. Lokasinya ada di Jalan Madrasah nomor 14, RT 7 RW 6, Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Areal pemakaman ini kerap menjadi tempat pemakaman berbagai tokoh yang terkenal. Konon areal pemakaman ini sering terdapat penampakan sosok pastor yang menjinjing kepalanya sendiri sambil berjalan di sekitar pemakaman. Arwahnya dianggap sebagai sosok yang menjadi legenda di area pemakaman Jeruk Purut ini. Konon, kalian bisa melihat penampakan sosok ini, dengan syaratnya datang pada malam Jumat dengan jumlah ganjil. Yang keempat, ada Komplek Kota Tua Jakarta. Kawasan Kota Tua atau Oud Batavia memiliki banyak bangunan zaman kolonial. Sampai sekarang, deretan bangunan tua di Kota Tua Jakarta masih dirawat dengan baik dan menjadi salah satu pusat wisata di tengah kota Jakarta. Kota Tua Jakarta sudah berdiri sejak tahun 1500-an, memiliki kisah yang sangat panjang. Beberapa gedung di Komplek Kota Tua Jakarta memiliki kisah mistisnya masing-masing. Salah satunya adalah Museum Fathahillah, di tempat yang dulu pernah menjadi lokasi eksekusi mati ini. Konon kerap terdengar suara tangisan seseorang dan tercium bau anyir seperti bau darah. Lokasi selanjutnya yang juga dikenal angker di sini adalah Museum Wayang. Suara serdadu yang sedang berbaris hingga suara orang berbicara dengan bahasa Belanda juga kerap terdengar dari tempat ini. Begitu juga dengan Toko Merah,
yang sering memperdengarkan teriakan perempuan yang tidak ada sosoknya. Yang kelima, ada Jembatan Ancol. Jika kita membahas tentang Jembatan Ancol, maka pembahasan ini tidak bisa dipisahkan dengan kisah si manis Jembatan Ancol. Kisah legendaris nan mistis ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bahkan, kisah misteri ini pun sudah pernah diangkat menjadi sebuah film dan juga sinetron horor Indonesia. Konon, terdapat mitos bahwa ada sosok penunggu perempuan berambut panjang, memakai pakaian serba berwarna merah yang menempati dan menghantui Jembatan Ancol ini. Kisah mistis ini telah diceritakan secara turun-temurun sejak zaman Belanda dahulu. Sejak zaman penjajahan tersebut, daerah Jembatan Ancol ini memang kerap memakan korban jiwa melalui rentetan kecelakaan yang terjadi. Sosok hantu yang konon bernama Mariam ini, konon dianggap sebagai sosok penyebab kecelakaan tersebut kerap terjadi, dan menurut kisah yang beredar, Mariam ini dahulu meninggal karena dibunuh dan jasadnya dibuang sekitar 400 meter dari Jembatan Ancol. Maka dari itu, sosok ini diceritakan masih bergentayangan di Jembatan Ancol ini untuk menuntut balas. Yang keenam, ada Menara Saidah, yang berada di Jakarta Timur. Tempat angker di kota Jakarta selanjutnya adalah Menara Saidah. Gedung tinggi yang berlokasi di Jakarta Timur ini sendiri, termasuk bangunan terbengkalai yang sudah lebih dari 10 tahun ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Menara Saidah, konon ditinggalkan karena kondisi bangunannya yang miring. Namun, ada pula yang menyebutkan, bahwa gedung perkantoran dengan 28 lantai ini ditinggalkan karena ada suatu alasan lain, seperti banyaknya makhluk halus yang berkeliaran mengganggu karyawan gedung kantor. Karena menurut cerita warga sekitar, konon mereka sering melihat ada sosok penampakan kuntilanak merah, yang kerap kali memperlihatkan diri kepada masyarakat di sekitarnya. Dan yang terakhir, sebagai salah satu tempat paling angker di kota Jakarta, ada Sumur Lubang Buaya. Tepat pada tanggal 30 September tahun 1965, telah terjadi salah satu sejarah kelam di negeri ini. Para jenderal TNI dibunuh oleh kelompok PKI, dan jasad mereka semua dibuang ke dalam sebuah sumur, yang kini dinamakan Sumur Lubang Buaya. Kawasan Sumur Lubang Buaya, kini dikembangkan menjadi sebuah museum guna untuk mengenang peristiwa kelam tersebut. Selain monumen Pancasila Sakti, di kawasan ini juga terdapat patung-patung yang menggambarkan bentuk penyiksaan yang terjadi di masa lampau itu. Jadi tak perlu heran lagi, jika kini banyak kejadian mistis yang menyelimuti salah satu tempat angker ini. Menurut penuturan para pengunjung dan penjaga museum ini, mereka pernah mengalami hal yang membuat bulu kuduk merinding. Mulai dari mendengar jeritan yang terdengar dari dalam sumur, hingga melihat penampakan sesosok wajah tentara yang berlumuran darah dan sangat menyeramkan.